I just had to let you know you're Di sebuah desa yang sejuk di Jawa Barat, hiduplah seorang ibu bernama Ibu Lestari bersama sang anak lelaki bernama Raka. Mereka hidup di sebuah desa dekat perbukitan. Setiap hari mereka selalu berkebun bersama dan Raka selalu ingin membantu ibunya. Pada suatu pagi, Raka berkata, "Aku ingin pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar yang banyak untuk ibu, supaya kita tidak kekurangan kayu bakar." "Boleh, Nak, tapi kamu jangan terlalu jauh ya. Kalau kamu sudah lelah, kamu harus beristirahat. Jangan terlalu memaksakan untuk terus mencari." Raka pergi dengan semangat untuk mencari kayu bakar yang banyak. Namun, matahari cukup terik. Kayu yang ia temukan pun tidak terlalu banyak. Ia merasa sangat kurang puas dengan hasil kayu bakar yang ia dapatkan. Harus mencari kayu di mana lagi ya? Kayunya dikit sekali. Kalau segini doang mah, ini tidak akan cukup untuk kehidupan kita sehari-hari. Aku ingin mencari kayu yang lebih banyak, tapi di mana? Aku ingin membuat ibu senang. Kalau aku cuma membawa kayu sedikit ini, bagaimana bisa ibu senang dengan hasil yang aku bawa? Karena ingin membuat ibunya bangga, Raka terus menyusuri hutan untuk mencari kayu bakar yang lebih banyak lagi. Tapi ternyata langit sudah mulai gelap dan akhirnya Raka memutuskan untuk pulang ke rumah dengan membawa kayu yang sudah ia dapatkan. "Raka, ibu sangat khawatir kepadamu. Kenapa kamu pulang lambat sekali? Ini sudah sore, ini sudah gelap. Kenapa kamu baru pulang? Karena Raka ingin mencari kayu yang lebih banyak, Bu. Raka hanya mendapatkan kayu yang sedikit. Raka butuh lebih banyak kayu lagi supaya membuat ibu bangga dan senang karena Raka pulang membawa kayu yang banyak." "Ah, ibu tidak butuh kayu yang banyak. Ibu tidak butuh itu semua. Ibu hanya ingin engkau. Ibu khawatir engkau kenapa di sana. Ibu tidak butuh kayu yang banyak. Asalkan engkau selalu selamat dan selalu bersama ibu, Nak." Semua ucapan ibunya, Raka terdiam. Ia sadar bahwa hari ini ia terlalu memaksakan diri untuk mencari kayu yang sangat banyak sampai membuat ibunya sedih dan merasa khawatir. Setelah mandi dan beristirahat di malam hari, Raka mengajak berbicara ibunya. "Bu, aku ingin berkata sesuatu kepada ibu. Bu, aku ingin belajar lebih mandiri lagi. Aku ingin bisa hidup belajar untuk sendiri. Bolehkah aku pergi untuk bekerja dan mencari pendapatan sendiri untuk diriku sendiri supaya aku bisa menjadi anak yang mandiri dan juga tangguh?" "Kalau itu memang keinginanmu, pergilah belajar. Pergilah, tidak apa-apa, ibu sendiri di sini. Tapi ingat, Nak, selalu kembali. Ini adalah rumahmu. Kalau engkau lelah, pulanglah ke rumah. Ibu akan selalu menyambutmu di sini. Kau hati-hati di sana ya." Esokan harinya, Raka akhirnya memilih pergi dan juga berpamitan kepada ibunya untuk pergi ke kota dan hidup lebih mandiri. Ia pergi ke kota kecil di seberang untuk belajar dan juga bekerja sendiri supaya dirinya menjadi tangguh dan mandiri. Hari-hari ia isi dengan belajar, bekerja, dan terus menjadi lebih sabar supaya bisa hidup mandiri. Tahun demi tahun telah berlalu. Raka sudah tumbuh menjadi pria yang lebih dewasa, menjadi pria yang telah hidup mandiri dan juga menjadi pria yang tangguh. Akhirnya, ia memutuskan untuk kembali ke rumah dan menemui ibu tercinta. Dalam perjalanan menuju desa, Raka melihat seorang wanita yang sudah tua namun tetap tampak anggun dan juga tenang. Ia tidak langsung menyadari bahwa ternyata itu adalah ibunya karena ia sudah terlalu lama meninggalkan rumah. Raka berbincang dengan wanita itu dan ia menyampaikan bahwa ia ingin membuat sesuatu yang besar di kota ini. "Aku akan membuat sesuatu yang besar di desa ini dan juga membuat sesuatu yang bisa membantu masyarakat yang ada di sini. Tapi aku harus membuat apa yang untuk desa ini? Kau buatlah perahu yang sangat besar dalam satu malam untuk membuktikan kesungguhan." Akhirnya menerima tantangan
tangan dari sang wanita tersebut. Raka bekerja keras dengan giat semalaman suntuk tanpa istirahat untuk membuat kapal itu menjadi besar. Ia lupa bagaimana mengatur waktu dengan baik. Ia hanya terus bekerja dan bekerja. Langit mulai terang. Ia terkejut. Kapal yang besar dalam semalam untuk desa ini. Raka akhirnya merasa kecewa terhadap dirinya sendiri. Akhirnya ia menghancurkan kapal yang telah ia buat dan ia menendang dan membalikkan kapal tersebut. Oh, bagaimana bisa langit sudah seterang ini? Sedangkan kapalku belum selesai. Aku gagal membuat kapal yang besar untuk desa ini. Perahu terbalik itulah yang akhirnya sekarang menjadi fenomena Gunung Tangkuban Perahu, yang dimana dari kejauhan gunung itu terlihat seperti perahu yang terbalik. Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa kita tidak hanya bisa berniat saja untuk melakukan sebuah kebaikan, tapi kita juga perlu mengatur bagaimana strategi dan juga bagaimana cara yang harus kita lakukan untuk merealisasikan niat baik yang akan kita lakukan tersebut.